Perempuan seringkali menjadi korban pelecehan dan kekerasan, entah di ruang privat atau ruang publik. Sebut saja catcalling, di mana perempuan menjadi korban keisengan atau kesengajaan laki-laki. Bentuknya dapat berupa siulan, panggilan, atau komentar yang bernada melecehkan di muka umum. Baru-baru ini Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan menginformasikan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih menjadi masalah laten di negeri kita. Bahkan di tahun 2019, kasus kekerasan terhadap kaum hawa meningkat. Ini dia fakta datanya. Tahun 2019 seperti tahun sebelumnya dapat dikatakan sebagai tahun kelam bagi perempuan. Sepanjang 2019 tercatat ada 431.471 kasus kekerasan mereka. Ini naik 35 ribuan kasus dibandingkan tahun 2018. Mari kita bedah di mana saja kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol. Pertama, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dengan lebih dari 11.000 kasus atau 75%. Ini kasus di ranah privat. Dan kedua, di ranah komunitas atau publik dengan 3.600-an kasus atau 24%-an. Dan yang ketiga, kekerasan terhadap perempuan di ranah negara sebanyak 12 kasus atau 0,1%. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT tetap paling menonjol. Bentuknya bermacam-macam. Ada kekerasan fisik sebanyak 4.783 kasus, lalu kekerasan seksual sebanyak 2.807 kasus, kekerasan dalam bentuk psikis 2.056 kasus, dan berkaitan dengan ekonomi 1.459 kasus. Dan data berikut menyangkut kekerasan di ranah publik. Sebanyak 58% kekerasan terhadap perempuan di ranah publik atau komunitas merupakan kekerasan seksual. Bentuknya sungguh membuat miris. Pertama, pencabulan sebanyak 531 kasus, lalu perkosaan 715 kasus, kemudian pelecehan seksual 520 kasus. Adapun persetubuhan sebanyak 176 kasus dan sisanya adalah percobaan, perkosaan dan persetubuhan. Pencabulan dan persetubuhan merupakan istilah yang banyak digunakan kepolisian dan pengadilan karena diatur dalam pasal-pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mari kita cermati kasus kekerasan terhadap kaum hawa di ranah negara dan menjadi tanggung jawab negara dalam kategori ini ada 12 kasus. Data ini berasal dari Women Crisis Center dan LSM. Sebanyak 9 kasus terjadi di Jakarta, antara lain berupa penggusuran, intimidasi kepada jurnalis ketika melakukan liputan, pelanggaran hak administrasi kependudukan, pinjaman online, tuduhan afiliasi dengan organisasi terlarang, dan adapun 2 kasus lainnya berasal dari Sulawesi Selatan, yaitu kasus pelanggaran hak administrasi kependudukan dan kesulitan untuk mengakses hak kesehatan berkaitan dengan BPJS Kesehatan. Sementara 1 kasus terjadi di Jawa Tengah berupa pemukulan saat terjadi penggusuran oleh Satpol PP. Kekerasan di rumah tangga selalu sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yakni kekerasan terhadap istri sebanyak 6.555 kasus. Misalnya perkosaan dalam rumah tangga atau marital rape sebanyak 100 kasus. Disusul kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 2.341 kasus. Tapi di tahun 2019 kekerasan terhadap anak perempuan naik dibandingkan tahun 2018. Kekerasan juga terjadi saat 2 sejoli berpacaran. Korbannya tetap perempuan dengan 1.815 kasus. Ada pula kekerasan oleh mantan suami, kekerasan oleh mantan pacar, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Belakangan, perempuan lebih punya keberanian melaporkan kasus perkosaan dalam perkawinan. Ini menunjukkan bahwa pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan merupakan perkosaan yang dapat ditindaklanjuti ke proses hukum. Dalam beberapa tahun terakhir, kekerasan terhadap anak perempuan selalu masuk angka ketiga tertinggi kategori kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Ini memperlihatkan bahwa menjadi anak perempuan di dalam rumah rentan mengalami kekerasan. Pada 2019 kasus
insest atau hubungan seksual sedarah masih 822 kasus. Turun 195 kasus dibandingkan tahun 2018, tapi tetap mencemaskan. Pelaku paling banyak adalah ayah kandung, ayah tiri atau ayah angkat, dan paman, yakni 618 kasus.